Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita, selamat memulai aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau masih memberikan berkat-Mu kepada kami, yaitu hari-hari yang penuh berharga, di mana kami masih boleh menikmati hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Berkati dan lindungilah kami ya Tuhan dalam melakukan aktivitas kami, agar apapun yang kami kerjakan kiranya menjadi pujian dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini Kamis 30 Juni 2022 yang tertulis dari Yeremia pasal 30 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah adalah penyayang dan Allah adalah Maha Pengasih. Itu adalah suatu kepastian bagi kita yang sudah merasakan cinta kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun terkadang Allah marah, Allah murka terhadap orang-orang yang dikasihaninya karena keterbatasan, karena dosa, karena pelanggaran. Itulah yang membuat Allah murka kepada kita. Akan tetapi, sadar tidak sadar, Allah selalu menolong kita. Allah selalu memelihara kita agar kita selalu hidup dalam kebaikan dan cinta kasih-Nya. Ini juga adalah nasihat yang disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel dan kepada kita juga. Suatu bentuk penghiburan kepada bangsa Israel yang mengalami penindasan pada saat itu. Dapat kita lihat di dalam ayat 3, dikatakan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Artinya dari awal Tuhan sudah memiliki komitmen, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Artinya dalam Yesus Kristus ada pemulihan. Dalam Yesus Kristus ada penghiburan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, hanya orang yang sudah menerima cinta kasih Allah lah yang dapat bersyukur dengan apa yang sudah ia kerjakan untuk Tuhan. Ini adalah penghiburan bagi bangsa Israel dan bagi kita juga yang masih hidup pada saat ini. Kalau Allah menghukum bangsa Israel, Allah juga pernah menegur kita agar kita kembali berpengharapan kepadanya. Terkadang sesuatu yang tidak kita harapkan sekalipun dapat terjadi dalam kehidupan kita. Akan tetapi ternyata yang lebih dari yang kita harapkan bisa diberikan Tuhan lewat cinta kasih-Nya, lewat belas kasihan-Nya kepada kehidupan kita. Untuk itu, lewat firman Tuhan pada hari ini, mari kita melihat dalam Tuhan selalu ada rencana kebaikan, yang dimana di balik kesusahan, di balik penderitaan, di balik waktu yang dalam kurun waktu yang lama, tetapi Allah tetap memberikan pengharapan, Allah tetap memberikan pemulihan selagi kita masih di dalam koridor Allah. Lewat renungan pada hari ini, jika ada sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam hati kita, mari kita melihat
segala sesuatunya dari sisi yang positif, agar tidak terhambat sukacitamu. Ketika kita diperhadapkan pergumulan sekalipun, mari kita melihat bahwa Allah akan selalu menolong. Dalam pengharapan, dalam keterpurukan, disitulah kita tahu bahwa Allah akan selalu menyertai kita di segala situasi, di segala perasaan hati, dan dimanapun kita berada. Mari semakin bersandar kepada Tuhan, mari semakin menyuarakan kebenaran lewat aktivitas kita, agar kita semakin dipelihara Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Lewat firman-Mu yang telah kami dengar, kami semakin mengimani bahwa penyertaan-Mu selalu hadir di tengah-tengah orang yang mengasihi Kau ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di dalam keterbatasan kami umat-Mu, kami sering menerima teguran, sering menerima hukuman yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami yakin teguran dan hukuman tersebut mau mengarahkan kami kepada kehidupan yang lebih baik. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka pada hari ini, tolong mereka, bantu mereka menyelesaikan segala sesuatunya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dan keluarga kami, dimanapun mereka berada, terkhusus ketika mereka terbaring lemas karena sakit penyakit yang mereka alami. Kaulah yang memberkati mereka lewat obat dan setiap proses pemulihan, agar lewat kesembuhan yang Kau berikan kepada mereka, nama-Mu semakin dimuliakan, dan kami semakin menceritakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami persoalan, kesulitan. Engkaulah yang memberkati mereka, tenangkanlah hati mereka untuk dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Engkaulah yang menyentuh hati mereka, agar lewat tutur kata, lewat perbuatan, kami boleh memancarkan sinar kasih-Mu, dan banyak orang yang percaya karena apa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sadari ya Tuhan, kami adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan, makhluk yang penuh dengan pelanggaran. Kami memohon kepadamu, Engkaulah yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.